Yuk, kita mulai materinya. The most profitable trading strategy. Nah, saya nggak pengen apa istilahnya ya? Nggak pengen strategi ini pasti profitable strategi itu pasti enggak. Sebenarnya enggak sih. Tapi sebelumnya buat yang belum kenal kenalan dulu. Nama saya Evan. Kamera saya mati ya? Nggak apa. Nama saya Evan. Saya sehari-hari ngantor di kantor Cuan. Namanya emang Cuan. Kantornya ada di di Daan Mogot ya, daerah dekat Indosiar. Alamatnya ada di komplek apartemen Centro City Residence. Jadi search aja Centro City Residence atau Cuan Community di Google Map nanti akan diarahkan ke kantor kami. Nah, kami itu adalah partner dari Pintraku Sekuritas. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya rekening di Pintraku Sekuritas dan pengen buka, bisa scan barcode ini nih ya, itu akan langsung diarahkan ke kode ID 3355 atau download dulu aplikasi Profit Anywhere di handphone, kemudian klik daftar sebelah agak kanan di bawah ya. Diklik daftar nanti ada ngisi-ngisi, nah bagian kode ID nanti diisi 3355. Di kolom di bawah kode ID nanti ada isian kolom referral, itu bisa dikosongin kode ID-nya aja 3355. Kenapa isi kode ID 3355? Supaya nanti kalau misalnya ada kenapa-napa, ada kendala entah atau ada pertanyaan, itu bisa bantuin kaminya gitu. Bisa chat saya misalnya. Jadi responnya lebih cepat daripada eh, kalau nggak tahu siapa yang dihubungi gitu ya. Intinya gitulah. Dan langsung ke materi. Nah, ini materi pertama dari bimbel cuan kita hari ini. Yang mau saya bahas pertama adalah pasti pada tahu atau mungkin ada yang nggak tahu mitos besar di dunia trading. Ini gini lah ya. eh Kenapa banyak trader atau investor malah yang intinya yang masuk ke dunia pasar modal, masuk ke trading, entah itu nggak cuma pasar modal sih, bisa jadi forex juga, gold ataupun crypto. Secara statistik kalau kita generalize statistiknya itu 90% itu loss. Ini beneran, bukan nakut-nakutin, tapi angkanya seperti itu memang. Boleh di search. Mungkin ada angka yang mengatakan 80% yang loss, 70% yang rungkat, atau eh 10%-nya lagi itu ya rugi tapi nggak nggak sampai rungkat. Baru sisanya itu yang survive. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya kalau kita generalize ya bisa dibilang 90% loss, 10%-nya yang bisa bertahan sampai profit. Kenapa? Karena ya banyak yang percaya atau banyak yang masih ublek-ublek ya di mitos-mitos yang ya yang ada di dunia trading, dunia pasar modal, entah itu nggak cuma pasar modal sih ya, futures, dunia trading itulah. Jadi salah satu mitosnya ada satu strategi yang selalu profit. Jadi ya di dunia trading itu nggak ada yang namanya holy grail, nggak ada yang selalu profit. Kenapa ya? Karena market kan dinamis ya. Market tuh geraknya nggak garis lurus, naiknya tuh dari atas langsung ditarik, sorry, dari bawah ditarik ke bawah, ditarik ke bawah lagi. Dari bawah naik garis lurus ke atas. Nggak kayak gitu. Selamat pagi Pak selamat datang. Nah, market kan geraknya naik turun ya. Di dalam uptrend pun itu nggak selalu naik, ada turunnya, atau bahkan ada fase-fase dia ranking atau sideways gitu ya, non trend, dan naik terus ada koreksi atau mungkin nggak koreksi, setelah koreksi nggak lanjut naik, dia malah bikin range sideways gitu. Nah, ranking ini memang sangat susah diikutin. Rata-rata trader, terutama atau khususnya trader itu kegorok di fase-fase yang trending ini sih. Ketika dia nggak ngeh,
eh, marketnya berubah dari yang tadinya uptrend gue enak ya, buy merem aja bisa cuan. Tiba-tiba lu kok turun gitu kan. Di cut loss dia naik. Eh jangan-jangan ini lanjut naik lagi tuh ya. Dibeli lah kok turun lagi. Kena cut loss lah kok naik lagi. Trending kayak gitulah. Sideways emang susah. Nah, maka dari itu nggak ada satu strategi yang selalu profit, atau mungkin kalau mau lebih luas atau lebih longgar lagi ya hampir nggak ada strategi yang selalu profit. Bilang aja nggak ada gitu lah, biar enak, nggak ada yang selalu profit. Yang ada adalah kita yang harus beradaptasi dan strategi mana yang harus kita pakai di satu kondisi market tertentu. Itu sih. Karena satu strategi mostly hanya cocok di satu kondisi market tertentu. Itu ya, follow the trend. Ya, kalau market lagi trending, kalau misalnya lagi sideways, nge-swing enak. Kita tandain area-area sideways-nya gitu ya. Tandain area-area sideways-nya gini, gini kan. Nah, waktu di bawah ini buy, nyampe deket-deket resisten, nggak nyampe resisten pun nggak apa-apa. Misalnya di sini udah jualan, nggak salah, gitu ya. Kecuali udah di breakout nih. Breakout pun kadang ada false breakout dan segala macam. Nah, itu baru nanti kita masuk ke teknis. Kemudian ada mitos juga yang mengatakan indikator tuh makin banyak berarti makin akurat. Namanya juga indikator ya. Indikator tuh fungsinya kan supaya kita bisa lebih mudah baca market. Coba 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 tanyakan pada diri sendiri lah. Misalnya yang chartnya dipenuhin sama indikator atau yang biasanya pakai indikator, coba tanya pada diri sendiri, kalau indikator ini ditambahin ini itu makin puyeng atau makin mempermudah analisa. Kalau makin puyeng, sebenarnya itu adalah alert, sebenarnya itu adalah tanda bahwa ini nggak bener nih, gitu. Ada yang salah dengan yang cara yang saya pakai, itu loh. Semakin kita merasa dipermudah dengan suatu metode, berarti itu benar. Misal, ada orang yang eh, memang memang stylenya memang dia cocok banget dengan indikator yang banyak. Ada yang pasang lebih dari 3 indikator misalnya. Ada 3 jenis ya maksudnya. Ada yang pasang lebih dari 4 indikator misalnya. Dan dia nyaman dengan itu, dia merasa terbantu dengan itu, di sistem tradingnya jalan dengan cara itu. Nah itu berarti benar. Tapi nggak selalu orang yang lain itu cocok juga dengan itu ya. Maksudnya kalau misalnya orang lain mau coba cara yang sama, metode yang sama, bukan apa, belum tentu cocok. Misal, ini ada chart nih. Kalau saya cocoknya ya gini nih. Kalau pakai indikator pun saya pakai moving average, RSI, selain volume ya. Cuma dua itu yang saya nyaman pakainya. Tapi misal nih, saya pakai tambahin lagi, ini harus dihapus salah satu sih. Tambahin lagi misal Bollinger Band gitu ya. Bollinger Band. Nggak mau loh. Pelit ah. Ya udahlah. Ini misal dihapus. Misal kita tambahin Bollinger Band, mana Bollinger Band? Bollinger Band. Salah. Nah, misal ada gini, ada MA, ada Bollinger Band. MA-nya MA20 juga sama tuh, nggak ngaruh, nggak apa namanya, bukan ngaruh ya. Ya, MA20 itu adalah garis tengah Bollinger Band. Misal ini MA-nya biar eh, ditambahin. MA-nya 60 misalnya ya. Ada yang pakai kayak gini, ada yang nggak pakai Bollinger Band, tapi moving average-nya itu ada 3 biji gitu ya. Triple moving average misalnya. Nah, ada 3 itu kan. Periodnya macam-macam. Kok tak hapus? Nah, misal gini lah.
moving average pun ada yang eksponensial, ada yang simple. PRK-nya macam-macam ada. Ini misalnya, ya udah inilah 8, 21, 55 atau 20, yang ini 50, yang ini 100 misalnya. Contoh ya, contoh aja. Ada yang pakai seperti ini. Ada tujuannya dan ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang merasa dengan kayak gini terbantu. Kenapa terbantu? Karena merasa lebih jelas baca trennya misalnya ya. Ketika MA-nya rapi, arahnya ke atas, berarti itu uptrend dan dia nyaman-nyaman aja berarti tradingnya. Oh, ini nih uptrend ya udahlah. Beli beli terus pas bikin strateginya dia merasa lebih nyaman dan cari area-area antriannya dia merasa lebih mudah. Ada yang seperti itu. Ada yang kok ruwet ya, banyak garis-garis kayak gini. Ah, dihilangin ah, gitu misalnya ya. Nah, misal ada yang lebih nyaman baca chartnya bersih kayak gini, ada aja. Yang penting kalau nyaman dan itu bisa membantu berarti bener. Kalau kosongan kayak gini bingung, ini arahnya kemana? Ya, berarti itu eh, perlu tambahan. Mungkin ya, perlu tambahan indikator supaya lebih terbantu. Begitu. Kemudian, ya itulah ya mitos um, indikator makin banyak makin akurat tuh mitos. Jadi nggak selalu kayak gitu. Yang jelas, pakailah kalau misalnya mau pakai indikator, pakailah yang memang ngerti fungsinya indikator itu apa dan tahu cara pakainya. Ikut-ikutan dulu boleh nggak? Boleh, tapi pelajarin gitu ya. Memang kalau misalnya masih ada yang eh, proses belajar, saya juga dulu prosesnya ngikut-ngikut, tapi setelah itu dipelajarin, oh ini kayak gini, itu kayak gitu, itu. Yang ini saya nggak cocok ah, nggak pakai. Yang itu oke, saya cocok, saya pakai. Gitulah ya. Dan hmm, kemudian ada mitos lagi kalau misalnya saya lagi trading nih, kok rugi, ganti strategi ah. Kok rugi lagi, ganti strategi lagi, gitu terus. Harapannya dengan ganti strategi, drawdown atau ruginya itu berkurang atau bisa menyelesaikan atau me- bisa balikin rugi yang kemarin dialami. Padahal nggak selalu seperti itu. Strategi itu nggak selalu untung terus. Strategi bisa rugi. Dan profit konsisten itu juga nggak selalu win rate-nya tinggi loh. Maksudnya gini, strategi yang win rate tinggi itu nggak selalu eh, berujung dengan cuan di portofolio. Jadi jadi maksudnya gini nih, mungkin mungkin bingung ya, kok win rate-nya tinggi tapi nggak berujung cuan? Iya, karena di dunia trading di prakteknya, pada kenyataannya, win rate cuma 40% itu bisa profit. Di ujung-ujungnya itu bisa profit, portofolionya bisa tumbuh, ujung-ujungnya portofolio bisa tumbuh. Artinya kan dari 10 kali trade, cuma 4 trade yang profit, 6 trade-nya rugi. Tapi hitungan akhirnya itu bisa untung. Sebaliknya win rate 70% pun, atau bahkan 80% pun, itu bisa rugi ujung-ujungnya si portofolio. Kalau di penerapan tradingnya, di eksekusinya, dia nggak nerapin risk manajemen, nggak pakai manajemen, nggak pakai money management dengan baik. Kemudian risikonya selalu loss gitu ya. Maksudnya loss itu nggak dijagain, nggak usah pakai SL lah. Nah, tapi trading, cuman nggak perlu pakai SL lah gitu ya. Kemudian nggak konsisten, nggak konsisten tuh artinya ya ini strategi, ini sistem apa namanya, ini strategi dan strategi itu pasti ada di mana dia taruh area-area stop loss gitu ya. Dan ada perhitungan kira-kira targetnya nyampe mana. Nah, harus supaya bisa ujung-ujungnya profit itu harus konsisten diterapin itu strategi ya. Misal kalau misalnya misal kalau misalnya dalam satu trading contoh hmm, saham apa ya? Pula yang kemarin
digebukin ya. Misal, Pul, oke, beberapa kali, misalnya, contoh ya, beberapa kali kita kan pernah trade pool ya, beberapa kali di live trade kayak entah itu muncul di rekomendasi kayak cuan kan, ada cuannya kan, cuan, cuan, cuan gitu. Nah, kemudian kemarin ada strategi yang belinya itu di 575 dan stop loss di 520. Kalau misalnya dianggap, bukan dianggap sih, ini berarti berapa persen ya? Sebentar, sebentar. Biar lebih enak gini aja lah. Ini kan jelas kena stop loss nih. Terus, nah gini kan, ruginya itu persentasenya sih lumayan ya, 9,5%. Nah, di sini ketika eh, kemarin-kemarin itu profit anggaplah 3 atau 4 kali trade di pool itu profit tuh dari yang beli di harga 378 kemudian kemarin terus misal beli lagi di harga 420 416 terus naik lagi beli di harga 535 itu ya cuan lagi kan sempat sampai 690-an 680. Nah, kemudian beli lagi nih di 575. Dia nggak pakai SL kacau. Nah, tuh. Kemudian nggak pakai stop loss. Udah gitu, entry-nya, udah gitu, si trader ini udah overconfidence nih. Alah kemarin-kemarin itu kan cuan mulu ya. Ya udahlah, sekarang belinya gedean dikit. Bukan gedean dikit, malah di all in sama dia. Misal kayak gitu nih, misal. Beli langsung di sini nih, tuh 575. Kena stop loss. Kena stop loss, nggak cut loss. Kenapa? Karena ya belinya udah kebanyakan ruginya kalau misalnya dijual nih, rugi hilang duitnya itu udah melewati batas yang sanggup ditoleransi oleh dia sendiri, oleh si trader sendiri. Alhasil, ya kalau dia membal beruntung ya. Kalau membal beruntung, kalau lanjut turun, ruginya jadi makin tambah banyak. Inilah yang menyebabkan beberapa kali trading itu untung tapi disapu semua oleh satu kali trade yang nggak konsisten oleh strategi yang diterapkan kemarin-kemarin. Misal 3 kali sebelumnya itu dia pasang entry-nya pakai money management diatur dengan baik gitu ya. Oh, stop loss-nya segini ya udahlah. Biar hilang duitnya kalau kena SL itu nggak gede-gede, saya belinya sekian aja dari dana yang saya punya, dari peluru yang saya siapkan. Terus kedua kayak gitu, ketiga kayak gitu, keempat overconfidence muncul, belinya banyakan, kemudian nggak pakai stop loss, dan akhirnya nyangkut. Ujung-ujungnya portonya gimana ya minus. Syukur-syukur kalau belinya nggak pakai limit ya. Kalau pakai trading limit bisa for sale, jual rugi, jual paksa, dan seterusnya. Gitulah ya. Dan kenapa saya ada ketawanya? Karena saya ngetawain saya sendiri juga. Karena juga pernah kayak gitu. Makanya bisa cerita karena pernah. Gitu loh. Kok nggak gerak? Nah, ini ya. Kenapa ini yang apa namanya? Yang suka suka miss juga suka kadang suka dipaksain juga strategi itu harus personal dan kenapa harus personal sebenarnya ini pernah kita bahas di bimbel cuan tahun lalu sih bulannya saya lupa bulan apa pernah kita bahas ya strategi itu emang harus personal karena eh apa namanya di market itu survival to the fitness jadi emang harus fit strategi yang dipakai itu harus fit dengan diri kita sendiri. Kenapa harus fit? Walah, nyangkut di. Aduh, kado ulang tahunnya sakit dong itu ya, nyangkut pas mau ulang tahun lagi. Nah, apa namanya? Strategi itu harus fit dengan diri kita sendiri karena tiap pribadi trader itu pasti beda-beda. Dari mulai kegiatan sehari-harinya,
kemudian profil resikonya berujung ke dana yang disiapkan. Jadi, satu orang dengan orang lain pasti beda ketersediaan waktunya. Ada yang bisa tuh full awasi market karena memang punya waktu. Jadi dia cocok tuh mau pakai strategi yang nyopet-nyopet, scalping, cocok karena scalping itu butuh fokus dan waktu yang banyak. Gitu ya. Makanya di setiap kalau misalnya live trade pagi dan siang di cuan community selalu selalu ada tulisan misalnya saham apa ya bull gitu ya selalu ada tulisan minat gitu ya ya kalau misalnya nggak nggak punya waktu nggak bisa mantau dan memang nggak sesuai si saham itu dengan profil risikonya ya jangan dibeli gitu ya dari ketersediaan waktunya itu pasti beda-beda dan itu berujung pada strategi yang nantinya akan digunakan ya saya saya pribadi bisa nyontohin saya sendiri juga. Maksudnya yang saya pakai contoh saya sendiri juga. Saya tiap hari mengawasin market, tapi saya nggak bisa kalau mesti scalping karena pasti pada tahu yang biasanya ikutan live trade itu ya pasti pada tahu. Kadang ada order, kadang ada nasabah yang nanya, ini saya tadi order loh, tapi kok nggak nggak dapet ya ini saya tadi order jual loh di sini harga udah nyampe tapi kok nggak dapet saya pasang TP pakai conditional order di sini loh tapi kok nggak ke eksekusi ya atau stop loss saya kok nggak ke jual ya saya udah pasang stop loss tapi kenapa nggak kejual lah yang kayak gitu bikin saya nggak bisa fokus awasin porto saya sendiri jadi ya sadarlah sadar diri jadi ya udahlah nggak usah nyopet nggak apa-apa nge-swing aja gitu kemudian psikologi dan emosi tiap orang tuh macam-macam. Sanggup, ada yang sanggup sering cut loss. Maksudnya beberapa kali sampai bahkan sampai 10 kali cut loss itu dia bisa tenang, nggak keganggu emosinya, nggak keganggu style tradingnya, nggak keganggu fokusnya itu ada. Ada yang stop loss 2 kali, 3 kali udah pusing tuh. Aduh, stop loss terus. 3 kali baru 3 kali padahal stop lossnya tapi udah aduh stop loss terus nih rugi terus gitu ya ada yang kayak gitu nah dari situ udah jelas pemilihan strategi bakal beda jelas yang 3 kali stop loss itu udah ngeluh aduh stop loss terus jelas dia nggak cocok scalping karena scalping itu eh, trading pendek-pendek bukan cuman incer cuannya yang pendek tapi ketika salah posisi rugi dikit pun ya udah out gitu ya, otomatis itu juga pendek gitu. Dan itu nggak gampang loh, harus bisa tenang dan segala macam gitu ya. Ada yang tahan floating minus sampai berbulan-bulan gitu ya, entah banyak atau dikit. Ada yang tahan tuh floating minus kayak gitu. Ada yang eh, apa namanya nggak bisa atau susah banget tuh jualan. Ada loh yang susah jualan tuh ada. Yang susah jualan tuh ada. Beli mah emang gampang, tapi jualan tuh susah. Jualan posisi untung aja susah loh, apalagi posisi rugi ya. Beneran ini eh coba di floating minus BMRI udah 3 tahun. Untungnya BMRI ya. Untungnya BRMI ya. Ya jadi kalau BMRI paling enggak ada penghiburannya lah. Ya kayak gitulah ya. Intinya, strategi yang cocok buat kita itu pasti nggak bikin stres. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pakai satu strategi dan bikin stres, bikin nggak tenang, pasti ada yang salah itu. Itu dipastikan ada yang salah. Entah dari strateginya yang nggak cocok atau penerapan money manajemennya yang salah. Bisa jadi strateginya cocok, tapi belinya kebanyakan atau money manajemennya salah. Sekali belinya ya, maksud saya sekali belinya kebanyakan. Misal nih, saya pernah sekali beli saham eh, bukan tiap hari sih ya, tapi sering banget saya liatin itu padahal belinya untuk beli terus disimpan gitu ya. Ya udah nggak dilihat nggak apa-apa. Tapi nyatanya saya liatin, sering sekali saya liatin. Ternyata sekali enternya saya kebanyakan.
Nggak cocok buat saya. Padahal itu saham saya suka. Terus dari sisi fundamental oke lah, saya suka. Dari sisi teknikalnya jelas kalau kayak gitu nggak bisa lihat teknikal yang jangka pendek ya. Minimal menengah dan jangka panjang itu oke lah gitu ya. Nggak jelek. Tapi kenapa kok saya sendiri sering banget liatin nih market udah tutup loh. Itu diliatin gitu ya. Dan ngeliatinnya bukan ngecek chartnya, bukan ngecek misalnya ngecek website si emiten, ngecek keterbukaan informasi di IDX itu wajar. Kalau ngeceknya di situ wajar karena kita punya sahamnya, kita wajib aware sama aset yang kita miliki. Tapi kalau sering sekali ngecek portofolio itu ada yang salah tuh. Coba inget-inget, coba direnungkan nanti kalau sering ngecek portofolio untuk intip satu saham yang udah dibeli, itu ada yang salah. Entah itu dengan strateginya atau money manajemennya, gitu ya. Ya, terakhir jelas kenapa harus personal urusan modal sih. Modal kemudian ekspektasi dari si strategi yang dari investasi yang diinginkan. Nyemplung ke saham atau beli saham pengennya seperti apa gitu ya. Itu tiap orang pasti beda-beda. Ada yang pengennya kan spekulasi ya. Spekulasi, ada yang ya itu tadi dia bisa cut loss cepet atau mungkin dia nggak panikan bisa tenang meskipun beberapa kali cut loss, sering cut loss, dia tetap tenang. Ya, terus modalnya gede lagi. Ya udahlah, tektok-tektok atau fast trade itu atau scalping buat dia nggak masalah. Enter sekali enter pun gede dan hasilnya sekali trade eh, berasa buat yang modal kecil kayak saya sendiri nggak cocok scalping dan buat ukuran modal saya, ini opini pribadi saya nggak cocok dengan strategi yang diversifikasinya banyak. Kalau bisa modal saya fokus ke satu saham mentok dua lah, gitu. Kenapa? Ya karena modal saya dikit. Gini deh, eh, sebagai perbandingan, ada orang yang punya modal di RDN-nya ya, katakan 10 juta lah. Ada orang yang punya modal di RDN-nya 100 juta. Oke ya, 100 juta, dia mau bagi 10 kayak, berarti kan tiap saham dia bisa beli senilai 10 juta. Terus dia pengen bagi 5, ya lebih efektif lagi ke efeknya ke portofolio dia, karena tiap saham, berarti kan tiap saham dia alokasikan 20 juta. Nah, di sini, anggap aja ini modal saya. Kalau saya mau belanjain ini dibagi ke 5 saham, tiap saham berarti 2 juta. Kalau nih, yang 3 lagi floating minus, yang 2 lagi floating profitnya tuh nggak nolong biasanya. Nggak nolong ke portofolio. Dan misalnya, growth misal kalau kita ambil, kita evaluasinya tiap tahun gitu ya. Di tahun itu growth portofolionya, growthnya nggak berasa ke portofolio saya. Jadi saya putuskan ini saya cemplungin ke satu saham aja, atau ya udahlah kalau misalnya ada dua saham yang eh, pengen banget gitu ya, ya udah dibagi dua gitu. Nah, konsekuensinya ada, bisa berbulan-bulan ini dana nganggur loh. Beneran, serius. Bisa berbulan-bulan ini dana nggak dibeliin, dan nggak dibeliin saham. Karena ya trading itu bukan cuma buy dan sell ya, tapi nunggu itu adalah salah satu keputusan trading, keputusan investasi. Jadi ya begitulah. Jadi ya dari sisi modal dan tujuan dia nyemplung ke atau beli si saham itu pasti berpengaruh ke strategi yang dia pakai, gitu ya. Atau dia nyemplungin si satu investor atau trader itu nyemplungin trader lah ya, nyemplungin 10 juta ini ke RDN dengan dengan apa ya? Batasan risikonya ya udah 10 juta ini yang dia cemplungin, ya udah yang itu yang dia siap hilang misalnya kayak gitu ya. Alhasil 10 juta ini dia pakai untuk trading, scalping gitu ya. Scalping sekali beli ya udah 10 juta sekali beli, semua cash yang ada di
RDN dia pakai gitu terus. Itu boleh nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Balik lagi, balik lagi. Modal dia yang dicemplungin emang 10, tapi pasti di belakangnya juga gede. Yang nggak masuk akal itu nyemplungin segini nih, tapi tapi modal ini adalah modal yang anggap aja satu-satunya yang bisa dialokasikan untuk di pasar modal gitu ya. Kemudian dia beli atau dia pakai strategi yang agresif sekali dengan risiko yang cukup tinggi. Itu nggak masuk akal. Scalping itu sebenarnya konsepnya gimana sih? Biasanya TP berapa persen? Scalping itu ya namanya juga scalping ya. Scalp. Jadi ya cuan dikit kabur nggak apa-apa. Cuan dikit kabur itu ukurannya sangat subjektif. Kalau kita scalping masih mau nargetin, saya nggak mau jualan kalau misal beli di 500 ya. Saya nggak mau jualan kalau nggak jualan di 520. Bukan scalping itu. Misal beli di 500, naik 505, terus naik lagi 510, terus naik lagi 515, dicolek doang misal di over ya. Bolak-balik 510. 510 udah di apa buang-buang itu ada yang banyak buang 510 mau habis gitu ya. Mestinya yang tradingnya untuk scalping doang ikutan jual di 510. Jadi tetap ada cuan gitu. Bahkan ada orang yang trading nih beli di 500 terus emang dia scalper ya. Kemudian 500 ini di over ya. Dia HK gitu. Kemudian pindah di bid nih. Pindah di bid, oke. Dia ngehold. Terus naik 505, 510. 510 pindah di bid. 510 pindah ke over lagi. 505 dikasih. Ada yang buang di 505, dia ikutan buang. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang beli 500, pindah di bid, pindah over lagi. 498 dikasih, ada yang buang, dia ikutan buang. Itu scalping. Makanya scalping itu adalah strategi dengan risiko yang sangat tinggi karena probabilitas kena stop lossnya atau exit dalam kondisi kena SL atau cut loss itu gede, sering, bakal sering kena cut loss gitu. Tapi bisa jadi juga begitu habis beli di 500, 505, 510, 515, 520 pindah ke kiri ke bid ya maksudnya. Kemudian 525 dimakan makan makan pindah ke kiri lagi, dia masih hold gitu. Kemudian sampai ke misalnya nih 550 ada di over terus pindah di bid terus pindah ke over lagi 545 dikasih ada yang buang ya udah ikutan buang. Makanya strategi yang makin pendek eh, waktunya, misalnya scalping itu ya, itu butuh ketersediaan waktu dan fokus yang sangat besar. Butuh ngawasin. Jadi kalau nggak bisa ngawasin, opini saya pribadi, mending nggak scalping deh gitu. Itu ya. Dan strategi yang profitable itu sebenarnya bukan tergantung sama setupnya. Setup yang win rate-nya tinggi, kayak yang tadi diceritain, win rate-nya tinggi, win rate 70% atau bahkan 80% pun di di akhir perjalanan itu bisa rugi karena dia nggak pakai risk manajemennya nggak diatur, money manajemennya dia nggak pakai, gitu ya. Kemudian strategi yang dia, apalagi strategi yang dia pakai itu nggak ada keunggulan statistiknya, win rate-nya nggak ada. Jadi ya itu susah dibuktikan. Gimana cari keunggulan statistik misalnya backtest, ya backtest tuh bukan cari yang holy grail, tapi cari yang eh, dengan backtest itu kita bisa tahu si strategi ini overall dari dari win versus loss-nya itu lebih banyak yang mana gitu ya. Dan risk reward rasionya itu ketika diterapin di situ bisa jalan atau enggak. Misalnya nih strategi-strategi yang statistiknya udah terbukti
terbukti survive sampai sekarang, strategi trend following gitu ya. Strategi breakout. Strategi trend following misalnya ya ini ada uptrend, yang udah tahu uptrend ya udahlah incer posisi buy. Nggak sekali-kali nge-short kalau misalnya yang apa di futures, gold, forex, crypto gitu ya. Udah tahu uptrend ngapain nge-short? Ya udah tinggal cari posisi buy doang kan. Tinggal cari area-area belinya. Itu namanya trend following. Ada strategi breakout. Misal diawali uptrend, kemudian dia sideways. Karena dia tahu sideways itu adalah fase yang susah diikutin, susah cuannya, dan menurut menurut statistiknya dia sendiri, versi dia sendiri, maksudnya selama dia trading di fase sideways, jarang sekali cuannya. Ya udahlah, saya tunggu si sideways ini kelar, berarti breakout setelah dia breakout resisten misalnya gitu. Biasanya sih ini sideways yang kebentuk di bawah setelah downtrend gitu ya. Saya pribadi juga lebih seneng sideways ini kelar dulu, breakout dulu, sidewaysnya selesai, clear ada pola-pola bullish reversal, baru bikin strategi trading gitu. Misalnya juga ada yang suka ambil atau pakai strategi-strategi reversal, cari pola-pola reversal. Misalnya tunggu ada pola-pola candle bullish engulfing gitu ya. Kalau ada bullish engulfing suka tuh dia. Ya, dibikinlah strateginya atau ada double top kalau yang mau short, double bottom yang mau eh, nge-buy atau inverse head and shoulders atau head and shoulders buat yang mau nge-short tuh dan seterusnya ya. Terus ada yang pakai S&D supply supply and demand area gitu ya untuk cari area-area belinya. Itu metode yang sering saya sendiri juga pakai belakangan ini termasuk yang kayak kemarin incer bull di 378 gitu ya dan seterusnya kayak gitu. Ya, yang penting punya alasan entry alasan di sini konteksnya alasan teknikal ya. Alasan teknikal untuk entry dan alasan itu harus konsisten. Konsisten tuh bukan berarti kalau bullish engulfing terus carinya itu enggak. Tapi di setiap ada pola bullish reversal dia enter dan dia strateginya itu di setiap ada pola bullish reversal dan secara statistik dia udah ngerti nih win rate-nya berapa persen. Terus kalau gagal dia mesti ngapain? Misal yang pakai chart pattern misalnya ya, eh, ya misal yang pakai chart pattern ada pola-pola, mm, 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 gambar sini aja lah daripada cari-cari ya. Ada pola wedges, clear all drawings dulu. Oke. Pola wedges tuh gini, misal ada uptrend ya, uptrend nih. Nah, pola wedges ini rising wedge misalnya gini ya. Nah, ini pola kan gini nih, makin menyusut gitu ya. Masih uptrend, tapi kelihatan memang momentumnya melemah. Ada pola namanya rising wedge. Secara statistik arahnya kemana gitu kan? Kalau breakdown support secara statistik berarti dia akan lanjut terkoreksi. Ya, statistiknya berapa persen tuh? Terus misal ada yang kayak gini lagi, misal udah uptrend, terus wedgesnya gini lagi. Alah, anggap aja ini wedges ya, gambarnya muncul wedges, falling wedge. Nah, falling wedge di ujung uptrend secara statistik ketika breakout support, resisten, sorry, ketika breakout resisten, secara statistik probabilitas untuk lanjut ke atas itu lebih dari 60%. 60 sekian persen dia lebih apa namanya dia akan lanjut ke atas. Nah, sisanya ada 30 sekian persen itu gagal. Makanya dengan menerapkan risk management dan money management yang yang harus dipakai juga, ketika gagal itu hilang duitnya nggak sakit karena masih ada sisa persentase yang dari dari statistiknya yang gagal. Tuh ceritanya ya. Jadi ya harus ada rulesnya sih. Yang terakhir
bikin rules lah. Bikin rules kalau perlu bikin checklist gitu ya. Checklist ini juga akan sangat personal. Akan sangat personal. Misalnya saya pengen beli di saham yang memang sudah uptrend, memang sudah trending. Trending ini kategorinya macam-macam. Bisa minta bantuan dengan indikator, indikator teknikal misalnya moving average. Bisa cuman lihat chartnya aja atau bisa pakai strukturnya. Strukturnya masih uptrend nggak? Struktur minornya lah minimal ya. Kok minor? Struktur eksternalnya lah minimal. Atau saya nggak mau pakai struktur eksternal karena di saham bisa lama banget nunggunya. Pakai struktur internal aja lah. Yang penting internalnya masih uptrend. Itu bisa tuh. Misalnya kayak gitu. Nah, struktur internal eksternal kalau misalnya bingung ya, saya ngomong apaan, telan dulu aja ya. Karena memang nggak dijelasin hari ini. Dan pernah dijelasin di sebenarnya di Bimbel Cuan yang kemarin. Karena strategi tanpa rules yang jelas, ya cuman jadi alasan-alasan aja. Karena alasan itu pasti pasti ada ya. Alasan itu pasti ada. Alasan itu pasti ada. Tapi untuk jadi sistem, rules ini harus jelas dan dibikin checklistnya. Ya, jelas dan tegas. Rules jelas tegas, jadi bisa baku gitu rulesnya. Ya, kalau nggak ada rules yang jelas dan baku, ya bukan sistem, cuman alasan entry doang. Itu sih, gitu ya. Kemudian ya perlu disiplin dan konsisten lah. Itu lebih penting karena strategi yang biasa-biasa aja, misal nih, misal saya cuman mau beli saham yang ya udah uptrend lah. Terus saya cari saham uptrendnya itu nggak mau ribet lah. Misal saya pengennya cari saham yang saya mau pakai bantuan garis moving average aja deh, cari sahamnya yang uptrend gitu ya, cari saham uptrendnya, cari yang moving average ini 20, 50, 100 ya, moving average 20 di atas 50 gitu. Cari yang ketiga moving average ini rapi arahnya ke atas gitu ya. Rapi itu maksudnya urutannya dari kecil, sedang, gede gitu, misalnya kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan screeningnya pakai TradingView, buka tradingview.com gitu ya, tradingview.com, kemudian products, kemudian screener, dan pilih stocks, dan seterusnya. Saya pernah jelasin kok ini ya. Terus tinggal diatur parameter-parameternya, kemudian diatur ya pengennya kan ada moving average misalnya ya, ini misal ketika udah dapat saham-sahamnya tinggal dilihatin satu-satu, cari area belinya di mana, dan sabar nunggu kalau belum nyampe area beli. Itu kuncinya. Nunggu itu nggak semua orang bisa soalnya. Gitu ya. Strategi sesimpel itu aja, ujung-ujungnya bisa cuan, bisa WD konsisten. Tapi strategi yang keren pun, misal pakai, ya saya anggap misalnya, anggap aja, anggap aja strategi ini pakai Fibonacci ini keren lah ya, misalnya kayak gitulah. ADI lah, ADI. ADI misal strategi ini udah ditarik Fibonacci-nya gitu kan, bahkan udah kegambar area-area TP-nya kira-kira di mana. Kalau mau TP ini ada target TP1, target TP2 gitu kan, dan area entry-entry-nya udah kegambar. Itu pun di end of the day bisa rugi ya karena nggak konsisten, nggak disiplin. Ya karena market itu cuman mau temenan sama yang mau temenan sama market, mau disiplin sama strateginya. Ketika strateginya udah nggak sepakat sama market ya, sama si market, ya kita harus adjust. Nggak bisa kita maksain market. Ya contohnya kayak bull tadi lah. Mudah-mudahan sih membal ya buat yang punya barang biar nggak apa namanya nggak makin minus. Yang jadi masalah kan kalau ini ternyata dia berubah. Karena dari strukturnya kan dia berubah. Ya, alasan kenapa kemarin itu kok ini ya, sorry.
Alasan kenapa kemarin itu stop lossnya di bawah 525 karena eh mana nih? Ya udahlah dari sini ya. Sini. Ini insider ya. Iya, ke atas. Ini anggap aja gini ya. Terus ini insider berarti ke sini. Ini outside bar. Oh, habis itu naik berarti ke sini. Ini higher low, inside bar. Nah, sini kan. Struktur minornya ini udah kebentuk kayak gini. Jadi maksudnya adalah ini masih uptrend. Kok alert? Ini masih uptrend selama selama higher low terakhirnya tuh nggak di breakdown. Tapi ketika higher low terakhir yang kebentuk ini di breakdown, maka uptrend ini minor ya, uptrend minor yang trend minornya yang saya gambar, maka uptrend minornya ini selesai. Itulah kenapa alasannya kemarin stop lossnya ya udahlah 520 aja. Setelah itu gimana? Bisa fall spring nggak? Ya bisa aja habis itu membal ya, tapi bisa juga setelah nembus ke bawah 525 14 turun juga, bahkan kemarin sempat ARB kan. Untungnya nggak tutup di apa namanya? Ya untungnya habis ARB membal. Gitu ceritanya. Jadi ketika kondisinya berubah, kitanya yang mesti adjust. Jangan maksain. Disiplin di situ aja. Itu bisa selamat kok. Dan disiplin, disiplin, disiplin sama konsisten ini emang susah ya. Gampang diomong, susah dijalanin. Ya agak-agak tricky lah. Pasti ada aja sekali waktu ke distract gitu ya. Pengen jajan ini itu gitu kan. Beli saham ini itu yang nggak jelas. Yang akhirnya money management nggak ke kontrol. Terus ya rugi. Karena saya pernah ada beli si Ratu waktu itu. Saya beli Ratu udah incer, udah ngitung. Sini beli, sini belinya di 6 ribuan. Beli di 6 ribuan. Bagus nggak? Ya bagus dong. Beli 6 ribuan masa nggak bagus sekarang harganya. Udah turun banyak aja harganya 8 ribu kan. Bahkan bahkan sempet sempet 13 12.900 ya. Cuman pas waktu itu saya juga ada jajan saham ini itu yang Mustina itu nggak masuk ke pertama Stock Universe, kedua harusnya nggak usah dibeli. Apa gitu ya, lupa saya. Yang ketiga, eh habis habis beli itu saham, saya nggak pasang stop loss. Saya lupa pasang stop lossnya karena setelah beli ke distrak ini itu kan ngerjain yang lain dan saham itu arah. Jadilah otak ini auto mikir, wah udah arah nih, ya udah ngerjain yang ini dulu lah gitu. Dan salahnya adalah nggak langsung pasang stop loss waktu eh, pertama beli gitu. Habis beli terus jalan naik itu soalnya si saham yang mestinya nggak dibeli itu. Jalan naik arah. Setelah itu turun dan belinya harusnya size-nya kalau misalnya mau jajan coba-coba juga nggak segitu. Ya salah lah. Habis itu turun, si ratunya naik. Kalau di total sih cuan ya. Tapi kalau saya cuma jual ratunya doang dan hold yang minus, belum tentu yang minus itu ntar balik membal jadi nolong, jadi tambah cuan, gitu kan, portonya jadi nambah. Alhasil, daripada yang eh, saham beban itu makin turun ngegerus cuannya si Ratu, saya jual dua-duanya. Ratu nggak take profit di angka yang diinginkan, demi untuk mengcover loss yang datang dari saham yang harusnya nggak dibeli. Itulah. Untungnya masih cuan. Masih ada sisa cuannya lah dari total-totalan dua itu. Ya, gitulah ya.
Jadi untuk dapat strategi yang profitable, yang the most profitable trading strategi versi kita masing-masing itu ya mesti kenali diri, pilih gaya atau trading strategi yang cocok. Nggak harus satu sih sebenarnya, dua nggak apa-apa. Yang penting cocok. Maksudnya gini, dua nggak apa-apa tuh gini loh. Ya maksudnya ya saya ambil contoh diri sendiri. Saya lebih cocok nge-swing gitu ya. Saya lebih cocok nge-swing. Jadi ya udah strategi yang saya terapkan adalah strategi yang saya pakai biasanya strategi Fibo cuan tuh ya. Lihat struktur, kemudian tarik Fibonya dan ambil area entry di mana dan seterusnya gitu ya. Itu strategi untuk nge-swing. Misal di sini Ratu ini ada setup di tanggal 19 September beli. Oh, sorry, bukan di sini saya belinya. Di sini malah. Ya ingat soalnya setelah ada setup itu saya pasang antrian beli di 5850. Ya bener nih 5850. Dan karena sudah eh, naik ke naik kemana ya? Pokoknya pokoknya saya incer target TP1 di 7100, jualannya nggak di sini. Jualannya nggak di sini karena ada saham beban itulah. Nah, ini ya, balik lagi ke cerita strategi. Ini strategi untuk swing. Strategi untuk swing ini eh, bisa jalan atau bisa diterapkan di berbagai time frame selama chartnya ya enak dibaca gitulah ya. Nah, maka untuk strategi yang lebih apa namanya? Lebih cepat yang misal saya pengen pengen scalping lah gitu ya. Anggap aja scalping atau fast trade lah. Saya pengen fast trade, saya nggak ngerubah strategi yang biasa saya pakai, saya cuma ngerubah time frame-nya. Misal ubah ke 5 menit, ada setup apa nih, ada pola apa di situ. Makanya kalau misalnya di live trade yang pagi atau siang atau bahas market atau saham, eh, saya kadang bilang kan minimal ya di intraday lah, ini ada pola-pola bullish reversal atau setup atau enggak gitu kan. Nah untuk ambil strategi trading dengan waktu yang lebih pendek daripada kita ambil swing yang di daily. Maksudnya itu. Tapi strateginya tetap cuman geser time frame aja. Itu kalau untuk saya pribadi. Nah, kalau untuk Bapak Ibu, ya monggo dicari, monggo direnungkan. Kemudian backtest lah. Silakan backtest. Dan poin keempat ini jarang yang mau melakukan karena ribet memang dan buang waktu. Dan belum tentu yang bikin jurnal dan evaluasi itu tradingnya juga cuan. Tapi justru itu ya, kalau kita tradingnya itu atau selama ini itu kok dirasa belum cuannya belum konsisten atau mungkin belum sempat withdraw dana, withdraw cuannya, justru itu perlu bikin jurnal dan evaluasi. Setiap beli coba dicatat deh, belinya karena apa. Intinya adalah belinya karena apa, pengen jualan di berapa dan stop loss di berapa. Entry karena apa, exit karena apa. Intinya cuma dua poin itu. Entry karena apa, exit karena apa. Tulis aja kalau misalnya bingung bikin jurnalnya, itu tulis aja oret-oretan misal tanggal 10 gitu ya, tulis di Excel kayak di Notepad kayak bebas. Tanggal 10, tanggal 10 lagi. Senin sih tanggal apa ya? 25 ya? Eh, nah, misal tulis di Notepad 25 Januari 2026 itu by apa ya? By Antam lah misal. Gitu ya, by Antam. By Antam di harga harga Antam berapa sih? Ah, lupa. Ah, bull aja lah. By bull di harga 500 gitu ya. Anggap aja 500 ya. 500 sebanyak misal 20 lot. Misal ya. Alasannya karena membal dari area support. Nah, misal kayak gini doang nih. Tulis aja kalau misalnya bingung mau bikin checklist atau bikin jurnal gimana, tulis dulu aja kayak gini.
nanti bisa dikembangin. Dikembangin itu maksudnya membal dari area support. Berarti kan dari sini itu bisa ada pengembangannya. Area support yang dimaksud tuh area support apa nih? Berapa? Nah, saya tulis tuh area support berapa, tulis angkanya berapa. Misalnya 4, bukan 450. Misalnya eh, 490, 490, 498 gitu ya. Misal ya, ini misal ya. Misal. Atau membal dari 500 gitulah. Kurang lebih kayak gitu ya. Gini pun bisa dijadiin jurnal. Yang penting ada catatan kalau kita beli kenapa. Kemudian ntar misalnya tanggal 27 Januari 2026 itu sell bull di harga di harga misal 550 gitu ya. 50 lot. Karena apa? Karena nyampe resisten misalnya, nyampe resisten. Nah, resistennya ini resisten berapa? Tulis angkanya. Misal kayak gitu tuh. Atau karena kena stop loss, atau stop lossnya di mana? Nanti kalau udah dicatat nih, misal sell bull di 500 490 ya, karena kena stop loss, karena kena SL, kena stop loss gitu kan. Nah, stop loss di 490. Nah, jadi nanti evaluasinya tuh gampang. Ini bull saya kenapa rugi ya? Oh, ada catatan nih kena stop loss. Nah, stop loss di mana 490. Nah, kenapa saya pasang stop loss di 490? Itu bisa dievaluasi trading strateginya. Kenapa saya beli di 500? Kenapa beli di 500 pasang stop loss di 490? Itu bisa dievaluasi. Jadi enak. Bisa jadi guide buat kita evaluasi. Gitu ya. Udah segini materinya. Di Bimbel Cuan mendatang baru kita akan bahas strategi teknisnya lah. Salah satu strategi yang tadi sempat di-spill yaitu breakout. Kita akan bahas kurang lebih breakout mana yang kira-kira ini breakoutnya itu kuat niat gitu ya di pertemuan Bimbel Cuan berikutnya. Kurang lebih 2 pekan lagi berarti bulan depan ya. Eh, sih, bentar. 2 pekan lagi itu tanggal berapa? Tanggal 7 kurang lebih ya. Kira-kira kayak. Kira-kira tanggal 7. Tanggal 7 ya benar. 7 Februari insya Allah. Tanggal 7 Februari kita akan bahas breakout trading strategi. Ya, jadi setelah ini pembahasan hari ini, tolong nanti dipikir-pikir lagi strategi yang saya pakai ini udah cocok atau belum gitu ya. Terus kalau misal masih cari-cari, nah baru mulai pekan depan kita bahas pelan-pelan satu-satu strategi-strategi trading yang mungkin bisa Bapak Ibu duplikasi, Bapak Ibu modifikasi nanti pakainya gimana gitu ya. Segini dulu aja materi hari ini atau sharing-sharing hari ini. Dan terima kasih buat yang udah mampir. Ya, nanti ini akan direkam lagi, udah direkam sih, dan diupload rekamannya di Cuan Community, YouTube Cuan Community ya. Sampai jumpa hari Senin ya, jam 8.50 di live trade pagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Happy weekend. Dadah.